Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari Prodi KPI kelas 1B dengan NIM 121050036. Adanya tujuan saya untuk buat video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yang mana pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Baiklah, sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mana bertepatan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Dan bahasa Indonesia ini diadopsi dari prototipe bahasa Melayu. Bahasa Melayu termasuk salah satu bahasa daerah yang digunakan sebagai langue franche atau disebut dengan bahasa penghubung selama berabad-abad sebelum bersatunya negara Indonesia. Tepat pada awal abad ke-20, bahasa Melayu dipecah menjadi dua. Pada tahun 1901, Indonesia di bawah Belanda mengadopsi ejaan Van of Witsen. Dan pada tahun 1904, Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara Indonesia. Momen bersejarah tersebut terjadi tepat setelah diproklamasikannya kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pengukuhan tersebut tercatat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Dan adapun bahasa Melayu sebagai sumber sejarah bahasa Indonesia. Apabila kita ingin membicarakan tentang sejarah bahasa Indonesia, pastinya kita juga akan membicarakan bahasa Melayu sebagai sumber sejarah bahasa Indonesia, yang mana berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Sudah menjadi catatan sejarah nasional bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa penghubung atau biasa disebut dengan langue franche di hampir seluruh kawasan Asia Tenggara. Dan pertanyaan awal yang pasti muncul di benak kita adalah, kapan sebenarnya bahasa Melayu mulai dipergunakan sebagai alat komunikasi? Adapun peninggalan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan. Misalnya, yang pertama, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyo Tujo, Aceh pada tahun 1380 Masehi. Dan ini adalah gambaran batu nisan di Minyo Tujo, Aceh. Dan peninggalan berikutnya ada prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Dan ini adalah gambaran dari prasasti Kedukan Bukit yang berada di Palembang. Dan contoh berikutnya ada prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Dan ini adalah gambaran dari prasasti Talang Tuo di Palembang. Selanjutnya ada prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Dan yang terakhir ada prasasti Karangberahi Bangko Merangi Jambi pada tahun 688. Dan ini adalah contoh dari gambar tersebut. Berikutnya, ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yaitu, yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan bahasa langue franche Indonesia, yaitu bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. Dan yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.